kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tak ada kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana kita telah diwajibkan untuk menuntutnya. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, izinkan kami membawakan syarih Al-Quran yang berjudul Pemuda Generasi Penerus Bangsa. Menurut Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul The Future Song and the Third Wave, beliau menyatakan era milenium merupakan era institusional change, yaitu era menjamurkan berbagai media komunikasi. Konsekuensinya, pada satu sisi menambahkan nilai-nilai positif, di sisi lain overloading information, melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi. Penerimaan unsur-unsur terhadap Barat tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya, ketika orang Barat berjudi, ketika orang Barat berzina, ketika orang Barat meminum minuman keras, kita tidak boleh mengikutinya, kita tidak boleh terlena dengan budaya tersebut. Bahkan yang paling besar penyakit adaptasi ini bisa melahirkan dehumanisasi, demoralisasi, dan dispiritualisasi apabila pemuda dan remaja ikut berkiblat dengan budaya tersebut. Akibatnya manusia akan hidup bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Dengan hal ini pentingnya pembangunan kepribadian yang positif. Dalam surat Al-Kahfi ayat 13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sebagian anak-anak muda kita terjerumus yang namanya westernisasi, kebarat-baratan. Orang barat merayakan Valentine, kita juga ikut merayakan Valentine. Di bawah cahaya remang-remang, di saat hujan rintik-rintik, angin sepoi-sepoi, basah duduk berdua, Masya Allah. Maka dari itu, para orang tua, guru, pendidik hendaknya memberikan bekal ilmu dan akhlak yang cukup bagi anak-anak, remaja, dan pemuda. Karena dengan ilmu dan akhlak yang dia miliki, ia akan melanjutkan generasi al-qawi yang kuat, bukan generasi al-dhaif yang lemah. Kedua, para remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa agar memiliki itikad yang baik untuk dididik dan dibina. Karena hal tersebut merupakan cikal bakal keberhasilan untuk mewujudkan terbentuknya pemuda dan remaja sejati. Karena apalah arti guru tanpa ada seorang murid, dan apalah yang dapat dikerjakan seorang murid tanpa adanya instruksi dan bimbingan dari guru. Hadirin rahimakumullah. Dan pada akhirnya kita dapat simpulkan bahwa jika sebuah ikhtiar ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan remaja dan pemuda kita akan menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bagi nusa bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami perwakilan dari Madrasah Aliyah Nur Rahmah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalam.